Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa, razia pedagang kaki lima di Jalan Veteran Gambir, Jakarta yang digelar petugas Satpol PP diwarnai aksi perlawanan dari pedagang kaki lima. Sejumlah wanita pedagang bahkan meronta hingga menangis histeris berusaha mempertahankan gerobak dagangan. Pasangan suami istri pedagang kaki lima ini langsung berusaha mempertahankan gerobak dagangan mereka saat terjaring razia digelar petugas Satpol PP di sekitaran Jalan Veteran dan Juanda, Gambir, Jakarta. Aksi saling tarik dan rebutan gerobak pun terjadi hingga situasi semakin memanas. Beberapa pedagang lainnya bahkan mengamuk histeris hingga nyaris baku hantam dengan petugas. Saat petugas sibuk meladeni beberapa pedagang yang histeris, pasangan suami istri pedagang yang semula menjadi incaran petugas justru kabur sambil mendorong gerobak dagangan. Di dalam bang, ada di dalam bang. Iya. Bang, keadaannya di dagang atau gimana bang? Enggak ada bang, langsung ambil aja bang. Nah ini tadi ada kericuan ini karena mempertahankan gerobak atau gimana bang? Enggak tahu bang, langsung ambil gerobak aja masuk ke dalam sini bang. Iyalah, sebenarnya operasi rutin ya. Karena kami, Satuan Polisi Pamung Praja, melaksanakan penegakan peraturan daerah, melaksanakan keamanan ketertiban umum, dan melaksanakan pelindungan masyarakat. Petugas Satpol PP merazia demi menegakkan perda tentang ketertiban umum. Petugas mengangkut paksa 7 gerobak pedagang yang dibawa ke kantor Wali Kota Jakarta Pusat untuk ditindaklanjuti dengan sanksi tindak pidana ringan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, DPR, KPU, dan pemerintah akhirnya sepakat pendaftaran Pilpres 2024 berlangsung pada 19 hingga 25 Oktober 2023. Kesepakatan itu diambil dalam rapat bersama Komisi 2 DPR di Senayan, Jakarta. Jadwal pendaftaran Capres dan Cawapres tertuang dalam PKPU tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Keputusan diambil setelah pimpinan DPR mendengarkan pendapat dari mini fraksi yang menyatakan tak keberatan asal KPU sebagai penyelenggara pemilu 2024 juga menyatakan kesanggupan dan kesiapan mereka. Rapat Komisi 2 bersama pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP ini juga sudah menyepakati soal PKPU terkait masa kampanye pemilu 2024. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo kembali menggelar rapat pemantapan di Jakarta. Menurut Sekjen PDI Perjuangan, Baca Pres dan Bacawa Pres yang nanti diusung akan tetap mengikuti aturan waktu pendaftaran. Tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo yang terdiri dari PDI Perjuangan, Partai Perindo, P3, dan Hanura menggelar rapat pemantapan pemenangan nasional di Gedung HN Jakarta. Rapat kali ini tidak dihadiri oleh para ketua umum partai koalisi seperti rapat sebelumnya, namun dihadiri oleh bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Tim pemenangan nasional semakin memantapkan langkah-langkah strategisnya, termasuk persiapan pembentukan tim pemenangan di daerah-daerah, sehingga pada saat pendaftaran nanti visi misi calon presiden dan calon wakil presiden, tim pemenangan nasional itu semuanya siap untuk diserahkan. Yang saat ini sedang tahap finalisasi terkait dengan visi misi calon presiden dan calon wakil presiden. Apalagi kemarin Pak Ganjar sudah bercermin dengan menampilkan suatu gambaran tentang kepemimpinan yang harus dijalankan, amanahnya dari orang tuanya, amanah dari rakyat. Nah, ini menjadi suatu bangunan yang sangat penting tentang nilai-nilai moral dari Ketua Umum PB NWDI TGB Muhammad Zainul Majdi menghadiri tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Jati Sela, Gunung Sari, Lombok Barat.
TGB mengajak ribuan jemaah berdoa untuk keselamatan para pemimpin bangsa. Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi mengajak ribuan masyarakat berdoa untuk keselamatan para pemimpin bangsa dan meneladani sifat Rasul. Hal itu disampaikan TGB Muhammad Zainul Majdi saat menghadiri acara tablik akbar Maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Jatiselak, Gunung Sari, Lombok Barat. TGB Muhammad Zainul Majdi yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini juga mengajak jamaah berdoa untuk keselamatan para pemimpin bangsa dan diberikan kekuatan serta kemudahan dalam menjalankan amanah. Kita berharap di Indonesia ini mudah-mudahan semua pemimpin-pemimpinnya pemimpin yang adil dan membawa kemaslahatan. Amin ya robbal alamin. Dalam kesempatan ini TGB juga berpesan kepada para orang tua agar memberikan pengawasan kepada anak dan mengajarkannya akhlakul harimah atau budi pekerti yang baik sebagai benteng pertahanan dari pengaruh negatif digitalisasi. Dari Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.